Oke baik, jadi untuk pengerjaan saya kira udah selesai ya, dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk detail requestnya itu seperti ini ya. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama itu di sistem ini CSS-nya itu belum dijadikan satu, semuanya masih pada tampilan masih pada terpisah ya. Eh, Mungkin di sininya bukan maksudnya itu masukkan CSS-nya ke dalam satu file. Kenapa? Karena memang nantinya itu bisa bikin bentrok ya. Jadi maksudnya itu karena di setiap page itu dia mengakses beberapa properti yang sama. Jadi kalau dia ditimpa itu nantinya dia, kalau dia dijatiin di satu file itu nanti dia bakalan ketimpa satu sama lain. Tapi ini bisa karena memang saya lihat di web sebelumnya itu, di source sebelumnya itu CSS-nya itu memang langsung diinjek ke view blade-nya ya. CSS native-nya itu di define atau diletakin di uh, view blade-nya secara langsung. Nah, di sini saya udah pisahin. Nanti saya bakal tunjukin ya posisinya. Kemudian itu terus tidak responsif. Di sini ada yang pagination, ada yang belum, ada yang sorting, ada yang belum, ada yang pakai data table, ada yang belum. Jadi kita mastiin semua table, baik itu di data aktivitas, OPD, tabel kegiatan, target kegiatan, dan juga di manajemen user itu kita tambahin data tables. Kemudian di dashboardnya itu masih kurang oke. Kita akan coba rombak ya. Kemudian di sini itu ada peraturan profile yang masih berantakan. Kalau saya cek di web sebelumnya itu flow-nya udah oke ya. Cuma memang mungkin dari sisi UI-nya itu, belum belum rapi. Kemudian itu terus waktu sukses diedit, disimpan dan dihapus itu belum menggunakan pop-up switch alert. Jadi kita udah tambahin ya. Nah, terkhusus untuk manajemen data di sini ya. Jadi CRUD datanya itu memang saya lihat di sini itu dia masih cukup berantakan. Karena memang ada yang menggunakan Ajax method, ada yang menggunakan form method biasa. Jadi seperti itu. Jadi kita untuk menggunakan switch alert itu kita ada dua ya metodenya. Pertama itu kita menggunakan flash. Ya, jadi kita bisa deteksi respon dari server itu dengan flash. Ya, kita bisa tampilkan switch alert pop-up ya nantinya. Bisa juga kita gunain Ajax ya. Jadi kita nggak gunain form biasa. Jadi kita untuk metode CRUD-nya itu kita gunain Ajax metode. Jadi kita nggak transfer datanya itu secara langsung menggunakan form biasa, tapi kita gunain metode Ajax. Jadi ya di page itu ya kita gunain JavaScript buat update datanya. Kemudian itu manajemen usernya itu perlu diperbaiki. Untuk detailnya itu kalau saya cek memang di proses edit, tambah, dan juga di bagian hapus itu memang masih bermasalah sebelumnya. Kemudian di poin ketujuh itu belum ada kalender. Nah, jadi kita akan tambahin data atau UI kalender pada page aktivitas. Lalu belum ada pengingat jika mendekati deadline pekerjaan. Nah, di sini kita udah tambahin fitur baru yaitu pengingat. Kita letakin icon pengingatnya di navbar di samping kiri ini ya, samping kiri user. Nanti akan berisi list kegiatan-kegiatan yang udah mendekati deadline. Di sini kategori mendekati deadline-nya itu ya target akhirnya itu dia itu mekanismenya seperti ini. Jadi sistem akan mengecek tanggal hari ini, terus dia akan comparekan ya, dia akan comparisonkan si tanggal hari ini dengan tanggal deadline akhir. Itu kalau selisihnya itu kurang dari atau sama dengan 24 jam atau satu hari, itu nanti dia akan dimasukkan ke kategori deadline-nya, uh, kegiatan yang mendekati deadline seperti itu. Lalu di sini ada revisi login, UI login, register, dan juga ada apa ya, forgot password ya.
lupa password. Oke, mungkin saya akan mulai dulu dari pagination ya. Jadi di poin nomor 2, sorry, kita akan mulai dulu dari UI revisi login, register, dan forget password. Oke, jadi ini untuk server udah on. Nah, di sini untuk halaman login itu udah kita bikin seperti ini untuk UI-nya. Untuk registrasi juga udah kita bikin seperti ini. Lalu terakhir itu untuk lupa password kita udah bikin juga ya untuk UI-nya. Oke, itu poin ke-9. Next itu poin kedua, pagination. Jadi kita akan coba login dulu ke salah satu account. Kita akan login ke admin aja sekarang. Oke. Kita akan ke pagination. Jadi kita akan ke table, kita coba cek di OPD dulu ya. Nah, untuk di OPD itu sekarang kita udah gunain data tables. Jadi baik show entry ataupun search dan juga pagination itu akan di handle sama si data table. Jadi nggak menggunakan lagi Laravel pagination. Karena sebelumnya itu ada yang masih menggunakan Laravel pagination, ada juga yang menggunakan data tables. Dan untuk yang sebelumnya itu memang fungsinya belum terlalu oke juga, belum terlalu pas. Kenapa? Karena memang ada yang working, ada yang enggak. Seperti itu. Jadi kita udah gunain data tables untuk data OPD. Lalu untuk data target kegiatan itu juga kita udah gunain pagination atau data tables. Ini ada show entry, pagination, ada juga search. Kemudian di bagian aktivitas itu ya di table aktivitas juga udah kita gunain data table. Next itu di manajemen user itu juga tablenya udah menggunakan data table. Oke, itu poin nomor 2. Kemudian di poin nomor 3 itu dashboard, baik dashboard admin ataupun dashboard bidang staff, OPD itu nantinya udah kita coba upgrade ya UI-nya. Jadi untuk UI sekarang itu seperti ini. Itu untuk dashboard admin ya. Sekarang kita akan coba ke dashboard salah satu OPD. Saya akan coba ambil data OPD. Oh, ini masih ada problem. Saya lupa nambahin notifikasi untuk fitur ini. Oke, saya akan coba perbaikin terlebih dahulu ya. Oke, jadi ya kita reload. Kita udah di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga itu. Kita coba refresh servernya off. Aduh. Oke, kita coba refresh dan ya di sini udah working ya. Jadi nggak ada error lagi. Ini dashboard untuk si data OPD seperti ini. Ya itu untuk tampilan atau UI dari dashboard. Kemudian di poin keempat itu pengaturan profile yang masih berantakan. Jadi kalau kita coba ke profile saya, ini kita untuk flow datanya masih sama, cuma kita memang melakukan perubahan UI aja ya. Oke, seperti itu untuk profile. Lalu ya di sini penambahan switch alert untuk manajemen data. Jadi kalau kita ke OPD, misal kita coba tambahin data OPD gitu. Apa ya? Saya coba simpan. Oke, nah seperti yang kita lihat di sini, gitu ketika kita klik di button simpan, itu dia menggunakan Ajax metode ya. Jadi halamannya itu nggak transfer, jadi web kita itu nggak transfer datanya ke server menggunakan form biasa, tapi kita gunain request Ajax method. Jadi kalau kita klik di simpan di sini, nah itu nanti data OPD berhasil ditambahkan.
Nah, kenapa sebelumnya tadi kan saya sempat klik di button simpan tapi kita get error, itu karena server saya mati tadi ya. Jadi kita bisa lihat kalau servernya mati sekalipun itu webnya udah bisa ngehandle seperti itu. Jadi kalau kita klik enter, oke, ya datanya udah berhasil kita tambahin. Gimana kalau kita pengen edit data ya? Nah, di sini datanya berhasil diupdate. Oke, datanya udah ke-update. Kalau kita hapus data gimana? Nah, di sini kita dapatin error gagal menghapus data ya. Itu karena server saya mati. Jadi kalau kita refresh, kita coba hapus dulu lagi ya. Nah, di sini datanya udah berhasil kehapus. Oke, itu untuk begitu juga dengan data lainnya seperti target kegiatan dan juga aktivitas. Jadi itu udah kita tambahin Swift Alert-nya. Kita udah ubah semuanya itu menggunakan metode Ajax. Lalu kita tambahin Swift Alert-nya. Next itu di bagian ke-6 ya, manajemen user yang perlu diperbaiki. Jadi kalau manajemen user kita mesti pindah ke bagian admin. Kita ke manajemen user. Ya kita mulai dengan nambah ya, karena source sebelumnya itu ada problem. Jadi kalau kita coba tambahin user baru gini, oke, OPD-nya. Nah, di bagian ini itu OPD-nya itu mesti memang udah terdaftar. Jadi kalau kita input nama OPD yang enggak sesuai, itu nanti dia bakal error. Tapi kalau kita coba pastiin dulu OPD yang terdaftar. Jadi kalau kita ke bagian OPD itu kita coba ambil yang ini aja lah ya, di apa nih, copy, kita masukin di sini, kita masukin ini terus. Ini udah di sistem sebelumnya ya, memang dibikin seperti itu. Jadi kalau kita klik di tambah, oh sorry, ini kayaknya oh ya ini ya passwordnya mesti banyak, 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi dia mesti minimal 8 tuh. Oh ini kenapa nih kok error? Ya. Oh ya, di sini kita dapetin problemnya itu di validasi. Jadi ya make sure juga untuk email itu dia mesti ini ya, mesti unik. Jadi kalau kita cek di user itu kan memang udah ada email yang udah terdaftar sebelumnya. Jadi kita coba untuk ubah emailnya dulu, kita simpan. Nah, di sini datanya udah berhasil kita tambahkan. Oke, gitu. Datanya udah berhasil tambahkan. Nah, gimana kalau kita pengen edit data? Jadi kita bisa edit data di sini. Kita bisa ganti role atau mungkin ganti nama juga sekalian, kita update. Ya, server saya down. Oke, kita update ulang. Nah, di sini datanya udah berhasil kita update. Oke, kalau kita cek lagi, nah datanya udah berhasil ke update. Ini juga. Oke, nah terakhir itu kita coba hapus data ya. Oke, ini. Oke, seperti itu ya untuk manajemen data. Jadi kita udah coba perbaikin. Next itu belum ada data kalender. Jadi di poin ketujuh itu kita mesti nambahin data kalender atau ya UI kalender. Jadi data kalender itu kita ambil berdasarkan data aktivitas ya. Jadi kalau kita ke bagian aktivitas, oke, nah di sini itu kita udah tambahin data kalender. Kita coba reload dulu ya. Nah di sini, jadi ini udah ada kalender aktivitas. Kita bisa lihat di sini. Jadi ini udah di generate secara otomatis ya. Jadi nantinya ya gini, kita bisa lihat di kalender. Nah itu dia akan munculin dot itu ya di bawah tanggalnya itu nantinya. Kalau seandainya memang di hari itu ada aktivitas yang udah kita setup. Jadi kalau kita klik di sini, nah di sini kita bisa lihat di sini ada aktivitas, ada kegiatannya ya. Jadi ada Hari Buruh Nasional, bla bla bla,
statusnya apa, terus di sini OPD-nya apa, seperti itu. Jadi kalau kita cek di sini, nah, oh enggak ya, ini itu ya, bukan OPD-nya tapi apa ya namanya itu, deskripsinya seperti itu, catatan. Oke, di sini kalau kita lihat itu ada dua data ya, dua data yang muncul, yang cuma muncul di sini. Sementara di table kita punya beberapa data. Kenapa bisa begitu? Karena memang tanggalnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini tanggalnya itu 27 bulan 3. Jadi ada tiga data ya di tanggal 27 bulan 3. Nah, kalau kita coba cek di 27 bulan sorry. Ya, 27 bulan 3. Oke. Nah, kita bisa lihat juga di tanggal 27 bulan 3 itu kita punya agenda. Jadi kalau kita cek di sini, nah betul. Jadi di sini itu ada tiga data kegiatan. Oke. Jadi itu udah sesuai ya. Kita udah tambahin kalender di sini. Next, ya pengingat. Jadi kalau ada pengingat, jadi kalau ada data kegiatan yang udah mendekati deadline itu nanti akan kita munculin. Seperti yang saya bilang sebelumnya, itu nanti akan kita, untuk ini, untuk data ini, untuk fitur ini, itu kita akan bikin fitur notifikasi. Nah, di bagian sini, di bagian sebelah kiri dari profile, itu udah kita tambahin logo lonceng ya, logo notifikasi. Nah, kalau kita klik itu nantinya akan seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini itu ada satu notifikasi, satu deadline yang belum selesai. Kita bisa validasi. Kita bisa lihat juga di daftar kegiatan itu memang masih ada satu data yang ini ya, yang status progresnya masih 0%. Lalu di bagian timeline juga kita bisa lihat itu deadline-nya itu tanggal 4 bulan 5. Kalau kita cek sekarang tanggal 3. Jadi itu betul seperti yang saya bilang tadi, itu dia udah kurang dari 24 jam. Jadi otomatis data ini itu akan dimasukin ke notifikasi. Kita juga bisa lihat di sini itu ada 9 jam dari sekarang. Jadi kapan pekerjaan ini akan kadaluarsa atau deadline ya, menemui deadline-nya. Jadi 9 jam lagi ini deadline-nya, seperti itu. Dimana kalau kita coba tambahin data lagi ya. Jadi kalau kita ke data target kegiatan, terus kita tambah data kegiatan. Oke, gini kita coba ini. Ya hari ini, lalu kita coba kita coba tambahin tanggal berapa ya, tanggal 5 katakanlah. Kalau tanggal 5 secara otomatis nanti nggak muncul, tapi kalau kita tambahin tanggal 4 aja lagi ya sini. Oke, simpan. Oke, data udah berhasil disimpan. Kalau kita cek notifikasi lagi, nah itu udah muncul di sini data notifikasinya. Itu udah berlaku di semua page ya, notifikasinya. Nah, sekarang kita move ke CSS ya, terakhir. Revisi login udah tadi. Di sistem CSS yang belum dijadikan satu semuanya. Nah, seperti yang saya jelasin sebelumnya, kalau kita wrapping ke satu file yaitu global CSS, itu nantinya dia bakalan menimpa style-style yang lain. Jadi kita nggak bisa bikin seperti itu. Jadi alternatifnya kita bisa pindahin atau ya kita pindahin data styling yang sebelumnya itu diinjek secara langsung di halaman view blade-nya, kita bikin file eksternal CSS-nya. Jadi kalau kita coba ke login dulu ya. Kita ke login dan ya kalau kita inspect di sini, kita bisa lihat di source itu ada folder asset. Kita bisa cek di sini ada CSS. Nah, ada login CSS. Nah, artinya si page login ini mengambil data CSS dari luar. Jadi dia ndak ada jadi style CSS tadi itu ndak ada lagi di file HTML, file view dari login itu. Jadi kalau kita cek di sini, nah itu kan udah ndak ada lagi ya.
file view yang diinjek, file style, code style yang diinjek secara otomatis. Tapi kita udah tambahin linking ke file eksternal dari dari login itu. Itu juga dengan data registrasi account, lupa password, apalagi itu. Beberapa data sih udah saya tambahin, beberapa file. Ini. Jadi kalau kita cek di folder asset CSS itu ada beberapa file tambahan ya. File tambahan seperti aktivitas, jadi itu ada page aktivitas, forgot password, login, manage user, OPD, profile, register, ada reset password, target kegiatan, dan juga ada verify email. Jadi seperti itu. Ya mungkin seperti itu ya untuk video demonya. Kita coba rangkum dulu. Jadi kita udah pisahin style inject yang diinjek langsung di file viewblade itu kita bikin external filenya. Kemudian kita udah nambahin data tables untuk semua table di manajemen data. Lalu kita udah merubah data dashboard, UI dashboard dari UI dashboardnya, baik itu admin ataupun OPD. Lalu kita juga udah ubah UI dari profile, edit profile. Lalu ada kita penambahan speed alert, dan juga kita menggantikan metode transfer data yang sebelumnya itu ada yang menggunakan Ajax, ada yang sudah menggunakan Ajax, dan ada juga yang memang masih belum menggunakan metode Ajax tapi dia menggunakan metode transfer data menggunakan form biasa. Nah kemudian itu manajemen data user, kita udah memperbaiki flow manajemen data user baik dari sisi UI ataupun dari sisi flow backendnya. Kemudian kita nambahin kalender, UI kalender di halaman aktivitas. Lalu kita udah nambahin fitur notifikasi yang menampilkan list data kegiatan yang udah mendekati deadline. Lalu kita udah melakukan revisi terhadap tampilan atau UI di halaman login, register, dan juga forgot password. Oke, mungkin seperti itu aja untuk video demonya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga sesuai dengan request. Terima kasih.